Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya menyapa shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah atau dimanapun berada, sahabat online GPDI Rehoboth Sheba. Kiranya hari ini di minggu pertama di tahun yang baru 2021, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh besar dapat kita rasakan pada hari ini. Dan oleh karena kebaikan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, sebab Dia Allah yang melebihi semuanya. Mari kita lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai Tuhan dapatkan kembali. Tuhan datang mendapatkan setiap kita hidup dalam penyembahan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kami dipakai dan percaya untuk melayani melalui hambanya di tempat ini, Bapak Pendeta Saragi dan sidang jemaat terkasih. Kami jemput bangkit berdiri, baik yang di rumah atau dimanapun berada. Kita mau menghormati Tuhan kita, kita mau menyembah Tuhan kita. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Bapa. Engkau kami tinggikan, Engkau kami makmurkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, jika kami ada pada saat ini, itu semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa. Terima kasih juga Bapa kalau Engkau sudah melangkahkan kami, menyertai kami dari rumah hingga sampai di tempat-Mu Bapa yang suci ini Bapa, itu karena semua kasih sayang Engkau kepada kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami ingin dan menaikkan pujian Bapa di ibadah ini semua hanya untuk mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, memuja Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Terutama juga Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan Bapa. Meskipun jumlah kami tidak seberapa Tuhan, 2-3 orang berkumpul, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami Bapa, sehingga kami kudus di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami mau juga memohon pengampunan-Mu Bapa. Kami sering mengecewakan Engkau, sering tidak mempedulikan Engkau, bahkan Bapa kami sering menjauhkan Engkau, bahkan meninggalkan Engkau. Ampuni kami Bapa, biarlah Bapa kami akan belajar dan sungguh-sungguh lebih mencintai Engkau Bapa, mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Itu komitmen kami Bapa kepadamu Tuhan. Biarlah Bapa di tahun yang akan datang ini Engkau tetap lindungi kami, memberikan kami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua Bapa, memberkati jemaat-Mu yang di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Bapa ibadah ini kami serahkan kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali. Dan terpujilah nama Tuhan, oleh karena kedahsyatannya kita masih ada sampai saat ini dan tidak pernah ragu lagi akan kesetiaan Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Angkat tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jiwa
Alasannya kebaikan Tuhan tetap harus kita saksikan, tapi karena adanya protokol kesehatan kita tidak bisa berlama-lama. Jadi kita langsung saja mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau tidak bisa bersaksi di sini, Bapak Ibu mari saksikan bahwa Yesus ada dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami undang doa persembahan dan juga pembawa kolektor. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang tahun 2020 sampai sudah 3 hari kami menginjak tahun 2021 ya Tuhan. Kami merasakan Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menjagai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, dari segala pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan terhadap Engkau. Bapa, kami percaya pengampunan dari Engkau akan memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga sudah menyembah Engkau, sudah bersorak-sorai memuji meninggikan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Kuduskan jika setiap tangan-tangan kami, kuduskan setiap hati kami Tuhan, supaya persembahan yang kami berikan Bapa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah melayani kami pada saat ini dengan pengurapan dan penyertaan-Mu. Saatnya kami Bapa juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Bapa di surga Kau buka mata, hati, telinga kami Tuhan, supaya firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa dapat kami mengerti, dapat kami bawa dalam kehidupan kami masing-masing. Persiapkan hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi bibir mulutnya Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, pujian dinaikkan, berbahagia. Bapak Ibu Saudara, imani bahwa Tuhan Yesus sebelum kita mempersembahkan Dia lebih dulu memberkati kita semua. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kalau saat ini jiwamu merasa tak ada seorang yang mengerti, saat ini setiap kita merasa Tuhan, hati ini sangat berat, tapi Dia berfirman, mari datanglah. Kita angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Katakan bila hati.
kami saat ini pada minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Ada berkat spesial yang kami mau terima darimu Tuhan, sebab Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir Tuhan. Kalau kami di awalnya tidak bersama dengan Tuhan, maka di akhirnya pun kami akan rugi tidak bersama dengan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan Alfa dan Omega. Awal dan akhir adalah penentu hidup kami Tuhan. Sebabnya hamba bermohon kepadamu, semua umatmu harus hadir sebenarnya sungguh di awal ini Tuhan, supaya kami pun nanti di akhirnya kami tetap menikmati janji-janji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, jemaatmu yang telah hadir pada saat ini di awal daripada minggu pertama tahun 2021 ini Tuhan. Kami akan melihat berkat yang spesial nanti Tuhan dari firman-Mu. Juga semua pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan Tuhan tayangan video ini Tuhan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di Batam, di Sumatera, di Riau, di Pekanbaru, Kalimantan. Tuhan tolong Bapak, semua Tuhan mereka yang masih bersama dengan kami Tuhan. Kami berharap semua mereka juga Tuhan berkati. Khusus bagi jemaat Rehoboth Seba Jakarta Tuhan, tolonglah mereka agar mereka tidak terus ketakutan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan lebih berkuasa daripada kami. Tuhan lebih sanggup daripada kami. Tuhan lebih mengasihi kami daripada kami mengasihi kami. Kasih kami, perlindungan kami, penjagaan kami terbatas Tuhan, tetapi kasih-Mu tak terbatas, penjagaan-Mu siang dan malam. Itulah sebabnya hamba bermohon kepadamu Tuhan, bakar terus semangat jemaat-Mu, angkat iman mereka Tuhan tinggi-tinggi Tuhan, supaya mereka tidak terlena, tidak tertidur Tuhan. Membiarkan mereka tidak beribadah karena ketakutan yang sangat luar biasa. Tuhan terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan, dan kuduskanlah hamba-Mu juga kami sekalian. Maka terpuji-pujilah nama Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa kita hari ini saudara. Kenapa luar biasa? Tuhan bilang dia adalah Alfa dan Omega. Itu artinya awal dan akhir. Tidak bisa dipisahkan itu. Kalau dia dipisahkan bukan Tuhan namanya. Maka saya bilang kemarin, tolong semua datang beribadah. Kenapa? Karena awal menentukan akhir. Ada istilah orang Batak berkata, salama dasor segama luhutan. Artinya salah mengawali, maka akan salah akhirnya. Luar biasa saudara yang hadir hari ini, saya sangat terberkati. Saya berharap kemarin semua kita hadir juga, tapi itulah keadaan dunia. Saya sudah pesan agar semua hadir, tapi keadaan kan seperti ini. Bangku kita masih kosong banyak di belakang, dan ini pun masih kosong. Saudara, harapan kita minggu besok kasih tahu kepada yang lain, sesungguhnya kita jangan lagi ketakutan beribadah. Tetap kita buat distancing, jaga jarak, cuci tangan, ukur suhu badan, dan kita tetap pakai masker. Saudara pakai masker silakan ya, karena AC berputar. Saya kan kada bicara saya harus buka masker ya. Baik, kita firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita ini firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Jemaat yang ada di gereja dan di rumah dan dimanapun saudara berada saat ini, kita boleh berdiri membacakan secara bergantian. Efesus pasal yang pertama
ayatnya, Efesus pertama betul, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Bersama saya kaum pria ayat 3, nanti ke sana ayatnya yang 14 sama-sama kita. 1, 2 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Wanita. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak ada cacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, Supaya terpenuhilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia terkasih yang dihadirinya. sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala nikmat dan pengertian. sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari mula telah ditetapkannya di dalam Kristus, Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, Supaya kami yang sebelumnya terpengaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, sama-sama kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan sebagai sampai kita memperoleh seluruhnya yang penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Silakan duduk saudara. Berbahagia saudara saya yang telah baca firman Tuhan. Tentu kita merenungkan dan akan melakukannya. Saudara, tema kita hari ini adalah, saya sudah bagi tadi malam jam 11 malam ya, kekayaan kasih karunia Tuhan. Saudara, tema ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kekayaan itu kan punya proses. Adakah orang kaya ujuk-ujuk? Tidak ada. Kekayaan itu pasti punya proses. Ada alur, ada jalannya. Orang berbisnis mulai kecil, besar, besar, besar. Orang berusaha kecil, besar, besar, besar. Orang kerja dari staf, dari karyawan, staf, manajer, dan general manager sampai kepada direksi dan mungkin komisaris dan lain sebagainya. Ada juga orang berbisnis dari mungkin awal kecil sampai dia besar. Semua punya proses. Tidak ada kekayaan yang ujuk-ujuk dari kaya. Itu sebabnya hari kita tadi jangan sampai tidak bergereja. Kenapa saudara? Kalau awal ini kita lihat dari yang tadi ada jaminan. Tahu jaminan itu garansi. Roh Kudus adalah garansi saudara. Di awal pertama ini Tuhan berkata Roh Kudus jaminan untuk kita semua peroleh kekayaan kasih karunia Tuhan. Wow, saya bangga. Kenapa saudaraku? Kalau sudah awalnya baik, maka kesana pasti baik. Misalnya saudara, dengar baik ini. Kamu memulai usaha apapun, kalau sudah awalnya ikuti peraturan, ikuti semua sistem, saya percaya sangat kecil untuk gagal. Tapi kalau awalnya kamu sudah sembarangan, sudah semaumu, maka dengar baik, pasti kesana pun terseok-seok. Jadi awal menentukan akhir. Maka dia bilang alfa omega itu tak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada awal, tak mungkin ada akhir. Halo, saudara? Tidak mungkin langsung ada akhir tahun baru, tidak mungkin.
awal dulu. Maka lihat, bersama Tuhan kita awal ini, saya percaya sampai kepada nanti Desember kita bersama dengan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan kita pasti cakap menghadapi apapun, menghadapi apapun. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama kita. Dia berimanuel dengan kita. Saya percaya di mana ada Tuhan, di situ ada kuasa. Di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kepastian. Di mana ada Tuhan, di situ ada keselamatan. Haleluya. Saudara-saudaraku, saya doa ayat 10 ini menarik. Ayat 10. Saya bisa baca kata-kata luar biasa ini. Ya. Ayat 10 kalau dari kiri dulu. Ambil kata-kata. Ayat 10 nih. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Begini. Ini. Tarik. Saudara dengar baik ini. Ada komunitas baru hari ini. Kalau saudara selama ini berkomunitas dengan tetangga, RT, RW, mungkin arisan, mungkin satu marga, satu kampung, dengar baik hari ini. Hari ini saudaraku, saudara punya komunitas dengan apa? Kerajaan surga. Amin. Itu luar biasa. Ada dulu kelompok kami di Pondok Kelapa. Itu ada 2 arisan. Satu arisan orang kaya, lalu ada arisan orang-orang biasa. Tapi dengar baik, arisan orang-orang kaya ini sangat cemburu kepada arisan yang menengah. Kenapa? Mereka bilang, kok bisa tiap tahun kalian ke puncak, sementara mereka tidak pernah ribut yang terjadi. Kenapa? Karena mereka selalu semua menunjukkan kekayaannya. Tapi kita dalam Tuhan, kebetulan hambanya sebagai saksi rohani di situ. Sekarang kepada mereka, kalau ada Tuhan, semua berjalan dengan baik. Saudara, di dunia saja sudah ada kelas ekonomi menengah ke atas, kelas ekonomi menengah ke bawah. Tapi hari ini baik, kita punya komunitas dengan kerajaan surga. Ini yang pertama saya lihat di tahun baru ini, di awal ini saudara dan saya punya komunitas yang luar biasa. Kenapa? Karena hari ini kita diberi hak untuk berkomunitas dengan warga kerajaan surga. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang pasti di Alkitab 144.000 sudah pasti. 12 suku Israel kali 12, satu suku 12.000. Itu sudah pasti ke surga. Berarti 144.000. Itulah komunitas yang pasti. Dan hari ini saudara dengan baik, saudara saya sudah punya komunitas dengan mereka. Luar biasa saudara. Saya percaya kata Paulus, jika engkau berkomunitas dengan orang baik, kamu akan lama-lama menjadi orang baik. Amin. Jika kamu berkomunitas dengan orang jahat, kamu lama-lama akan menjadi jahat. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk dapat merusak yang baik. Saudara-saudara, luar biasa kita berarti lihat, sudah ada harapan bagi kita. Sudah ada harapan bagi kita. Karena hari ini kita punya komunitas dengan kerajaan surga, dengan mereka-mereka yang sudah ada di surga. Saya bahagia hari ini. Ternyata kita Rehoboth Sheba termasuk golongan yang dibanggakan Tuhan, termasuk golongan yang disebut Tuhan. Kita adalah golongan yang berkomunitas dengan kerajaan surga. Yang kedua saudara terbaik, yang kedua ayat yang 11 apa dia bilang? Aku katakan dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Yang kedua, kata kami di sini adalah mereka-mereka
yang sudah menyampaikan kabar baik. Siapakah itu? 12 rasul. Siapakah itu? 12 murid. Siapakah itu? Mereka para pemberita Injil, para misionari, termasuk sekarang para pendeta, termasuk sekarang hambanya pendeta Mario Saragi, termasuk juga golongan ini. Kami mendapat kepastian. Saya bangga pada Tuhan. Ada garansi dari Tuhan. Tidak sia-sia saya mengambil keputusan untuk full timer dalam menolong Tuhan. Tidak sia-sia, kenapa? Karena hari ini saya termasuk golongan itu. Dan hari ini saya, Tuhan katakan, kepada saya diberikan hak atas janji. Lu nanti untuk saudara itu ada nanti ayat 13. Jadi kepada kami diberikan hak. Kepada siapa? Kepada mereka yang sudah menyampaikan kabar baik. Maka Tuhan katakan, alangkah indah dan baiknya mereka yang datang membawa kabar baik. Kenapa? Karena mereka disebutkan perpanjangan lidah Tuhan. Para nabi-nabi dahulu, para rasul. Saya melihat bagaimana Nabi Samuel menegur hamba-hamba Tuhan, termasuk raja-raja. Dia Tuhan pakai luar biasa. Hanya dengan lidah Samuel, maka raja bisa bertemu lutut. Saudara-saudaraku. Lalu yang ketiga, kita lihat untuk saudara. Yang ada gini, ayatnya yang ketiga. Sampai 5. Supaya 12 ya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Coba kalau Bapak Siburian dengarlah Mama bilang, wah, mamanya Melani menantuku yang baik. Pasti Bapak Siburian berkata di sininya, aduh enak banget. Enak banget. Ketika kamu dengar ada pujian, ketika kamu mendengar ada pujian dalam anak-anakmu, keluargamu, suamimu, istrimu, maka hati pasti teduh. Kalau dibilang begini gimana? Sokas ya. Haleluya. Haleluya. Coba dibilang, para main kemampuan itu tidak ada. Betapa kamu menangis mendengarnya. Kalau dibilang, di kumpulan teman saya dengar, di kumpulan ini termasuk dipuji-puji. Pasti pada bodoh bangga. Betul. Banggalah mendengar. Ketika ibu ini bicara, sekarang ini dia sudah terus bicara terus. Berdoa. Karena apa? Karena Kristus, amen? Tidak ada dilatih atau bodoh, tapi Kristus melatih dia lewat gereja ini. Betapa tidak bahagia ketika dipuji Bapak ini dengar. Dengar halus begitu ya. Dengar bagus. Datang ke mulut. Memang luar biasa ya. Mamanya Angga ini katanya. Didengar dengan pelan. Pasti dia bilang begini. Yes, dia. Amen. Pasti bangga dia. Tadi. Pada hari ini ada pujian dari Tuhan bagi kami. Bagaimana tidak senang? Juga bagi saudara. Yang baik nanti. Ketika ada pujian bagi kita, itu membuat semangat yang baru. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang bersemangat dalam hidup. Aturan apapun beban, kalau sudah semangat, menjadi enteng. Amin. Amin. Kalau sudah susah, beban kecil pun jadi masalah. Saya pernah alami itu. Betul saudara. Saya pernah mengalami itu. Begitu tekanan luar biasa, begitu beban sangat berat, tapi karena saya bersemangat, jadi enteng semua. Maka kata Tuhan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahu kalau kering tulang? Bunyinya krotok-krotok. Kalau tulangmu segar, melangkah pasti indah. Kita lihat yang keempat, lihat Bapak Ibu. Yang keempat ini luar biasa sekali. Dapat dibilang ayatnya ke-13. Lihat Bapak Ibu, ini untuk saudara nih. Di dalam Dia kamu juga. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu apa? Telah mendengar firman. Hari ini kenapa gini?
termasuk kepada kami yang memberitakan dan kamu yang mendengar. Wow, luar biasa ya. Saya bilang tadi, coba lihat, kalau saya hadir hari ini, tak dengan firman Tuhan, tak kebagian saudara. Lihat, hari ini saya yang memberitakan, saudara yang mendengar. Pertama tadi bilang apa? Kita mendapat jaminan dari Roh Kudus. Yang kedua, mendapat pujian dari Tuhan. Ada kisah di Alkitab. Waktu Yesus berkunjung ke kampung Maria. Waktu itu Maria dan Marta, kakaknya Lazarus. Lalu Maria duduk mendengar Yesus berbicara. Marta sibuk mengolah makanan. Siapa yang dipuji Yesus? Ada yang ingat? Nah. Saudara sama sekarang, saudara dipuji Yesus daripada mereka yang sibuk. Haleluya. Haleluya. Saudara sekarang dipuji, apa dia bilang? Hei Marta, kamu telah susahkan dirimu, sedangkan Rendra, sedangkan Pasimurian, sedangkan Bapak Tampu Bolon, sedangkan Sekti, sedangkan Angga, Ibu Tampu Bolon, Ibu Mangusong, Bapak Simbolon, Ibu Simbolon, Virgin, Anggi, dan Benita Kostaria dan Merlan sudah mengambil lebih baik. Bayangkan ini. Saudara lebih baik, dia bilang. Marta juga sibuk mengolah makanan. Apa dibilang Tuhan kepada dia? Kerajaanku bukan soal makan minum. Amin. Amin. So, sekarang ini Tuhan puji loh. Kami pun Tuhan puji, saudara pun Tuhan puji. Terbukti. Kita lihat nanti. Dalam pujian itu Tuhan nggak akan memuji. Dia berikan kamu sesuatu jaminan. Ayat ke-13, apa dia bilang? Ayat 13. Inilah jaminannya. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah dengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, diapakan? Diapakan? Dimateraikan. Tahu saudaraku, materai itu adalah tanda sah. Tidak asal ngomong. Kenapa di setiap perjanjian harus ada materai dan ditandatangani harus di atas materai? Baru itu surat, baru itu dokumen, baru sertifikat itu sah. Hari ini dengar baik. Baik saya, baik saudara yang dengar firman. Hari ini kata tadi, kita sama-sama diapakan? Dimateraikan dengan Roh Kudus. Apa ayat 14? Lihat ini. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Garansi, jaminan bagi yang kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Hari ini kamu dan saudara sudah dapat jaminan. Jaminan apa? Jaminan tadi, kamu sudah berkomunitas dengan warga surga. Kedua, kamu sudah dijamin di garansi Tuhan mendapat bagian kerajaan Tuhan. Ketiga, kamu mendapat puji-pujian dari Tuhan. Dan keempat, dibilang tadi, kamu hari ini ada sertifikat keabsahan, legal standing, bahwa kita hari ini resmi termeterai. Kalau termeterai susah digugat. Tapi kalau tidak ada meterai, mau kau tulis dengan surat tinta emas, kau tulis dengan surat apapun namanya, tanpa ada materai, maka itu surat sama sekali bodoh. Kemarin kita dengar ada satu yang dibubarkan. Karena apa? Legal standingnya sudah tidak lagi ada.
tak bisa berkutik. Puji Tuhan, Natal tahun baru aman kita. Kita doa terus supaya apa? Supaya Bapak Joko Widodo, supaya Bapak Ma'ruf Amin, supaya TNI Polri, supaya BIN, supaya para intel, supaya TNI Polri, mereka terus Tuhan berkati. Betapa kita tidak rugi hari ini. Kalau seandainya kita tak ibadah, maka janji ini tidak sampai. Contoh, misalnya Bapak, ada lagi Bapak ya, mamanya Bapak Siburian, opungnya melayani di kampung. Dibilanglah, semua anakku pulang kampung, aku mau mati, mau bagi-bagi warisan. Kalau Pak Siburian tidak hadir, nggak dibagi dia. Amin? Amin? Ya nggak dibagi dia. Kakak, abang, adik nggak bagi nggak? Mau dibagi dia. Suruh orang yang datang lagi yang dibagi dulu ya. Amin? Hari ini saudara yang datang, amin? Pastikan hari ini terima janji Tuhan. Jadi buat saudara yang hadir dengan baik, kamu sekarang sedang memperoleh apa tadi? Ada 4 hal. Pertama tadi, kamu punya jaminan bahwa kamu punya komunitas dengan keluarga surga dan kamu dapat pujian dari Tuhan. Dan ketiga tadi bahwa atas engkau duduk hadir sekarang mendengar, aku yang berbicara, kita sekarang sama-sama mendapat hak yang sama. Warisan apa itu? Roh Kudus sebagai jaminan, menunggu seluruhnya hak kita peroleh. Tahu jaminan itu? Kalau saudara ke bank bilang begini, Bang, saya butuh uang 100 juta, jaminannya aku nggak laku. Haleluya. Amin. Amin. Kalau kau bilang, Bang, aku butuh 100 juta, jaminannya ada BPKB motor, laku. Haleluya. Amin. Amin. Mana laku kita? Haleluya. Haleluya. Lihat tadi, Roh Kudus menjadi jaminan. Wow. Siapa seperti kita? Ada lagi. Hari ini banggalah, bersyukur saudara beribadah hari ini. Bilang kepada yang tidak beribadah, aduh rugi kamu. Jangan sama teman deh, masih bulian, aduh rugi mah. Beribadah lagi. Itu nanti sama anak-anak musuh. Rugi mereka nggak ibadah. Kenapa? Ini kan didengar. Dan saya percaya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Kesimpulan saudara. Kesimpulan. Sama kita berkata hari ini apa? Sama kita berkata hari ini bahwa kekayaan kasih karunia. Kasih karunia adalah suatu hadiah. Kasih karunia suatu hadiah. Apa itu hadiah? Hadiah itu pemberian. Atas apa? Tentu prestasi. Tentu karena kamu berhasil, karena kamu hebat. Mana ada dikasih hadiah kepada yang mandega adalah kepada yang berprestasi, kepada yang bisa ada capaian-capaiannya. Mereka yang berhak ada prestasi, ada hadiah. Hari ini kasih karunia Tuhan memberi kamu hadiah. Saya tahu memang kalau sekarang kita libur pasti di rumah ngorok. Paling nanti jam 1 baru pergi. Kita cari ibadah, sebentar lagi udah selesai, kita bisa pergi. Artinya saudara, bersyukur saudara hadir hari ini. Alfanya dapat, saya percaya omeganya pasti dapat. Kalau awalnya sudah baik, maka akhirnya pun pasti baik. Olehnya jangan sampai salah mengawali. Pemuda-pemuda yang saya kasihi, jangan sampai salah awal cintamu. Takutlah akan Tuhan. Di sana ada penyertaan Tuhan sampai happy ending. Kamu ada di pelaminan. Jaga kekudusan. Jaga nama baik keluarga.
Jaga nama baik gerejamu. Jaga nama baik Tuhan. Haleluya. Amin. Selalu diberkati. Iya, saudara-saudara aku, kita kepada Tuhan mempersiapkan terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi berbahagia, haleluya. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dan turut bersedih orang fasik yang tidak berdiri di tempat orang berdosa, yang tidak duduk dalam pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan itu siang dan malam, apa yang dikerjakannya berhasil. Puji Tuhan, kita Komsel masih libur, dan yang melayani minggu depan WL Ibu Tabu Bolon, singernya Ibu Rida dan Ibu Nangusok. Ya, kolekte Anggi, multimedia Virgin. Ya, tolong ya. Jadi dengar baik, kita ulangi lagi ya. WL Ibu Tabu Bolon, singer Ibu Nangusok dengan Ibu Mida. Ya, kolekte Anggi dan multimedia Virgin. Ya, puji Tuhan. Doa pembukaan mata bukpat Simbolon. Doa persembahan Ibu Pendeta Pembantu Senima. Ya, terima kasih. Baik, sama berdiri kita akhiri pada kita. Ibu sebentar boleh ya. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Raihlah ibadah kami dengan tidak kurang suatu apapun. Kami menikmati janji-janji firman-Mu. Kami menikmati jaminan Roh Kudus-Mu. Kami menikmati pujian dari Tuhan. Bapa, kembali kami kembalikan kepadamu segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan kami. Melepaskan berkat untuk bangsa negara kami Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan ada untuk Indonesia. Kami juga berkati Israel Tuhan, sebab kami percaya jika kami berkati Israel maka Indonesia Tuhan berkati. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan seluruh para kabinet maju, seluruh tentara Indonesia, seluruh Polri, Polwan, seluruh pejabat tinggi negara kami, DPR, MPR, Mahkamah Agung. Tuhan memberkati mereka. Bapak, sebentar Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang hadir, seluruh jemaat-Mu yang ada juga di rumah atau yang terpaksa sekarang bekerja Tuhan, Bapakku berdoa dalam nama Yesus, janji firman-Mu berlaku atas kami Tuhan. Bapak,
Ibu Nababan Tuhan masih lemah fisik. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau tubuhmu. Juga yang lain, yang jika ada yang sakit sekarang, sembuhlah. Tuhan, terima kasih. Persembahan kami Tuhan dari awal, yang kedua dan nanti yang ketiga Tuhan, Bapakku berdoa, terimalah menjadi persembahan Habel, persembahan yang diterima oleh Tuhan, sehingga langit terbuka dan Tuhan menurunkan berkat-Mu, berkat berkelimpahan bagi kami. Jaminan kami akan kami tunggu bahwa Tuhan mencurahkan kasih karunia untuk kami nikmati sepanjang tahun 2021. Bapak, sebentar kami mau pulang Tuhan dari sini. Ada pulang jauh dekat, ada pulang naik ojek angkutan umum atau mobil pribadi Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dan hamba-Mu Tuhan yang tinggal di Pastori dengan anak-anak kami, Kosaria, Andreas Tuhan, juga berkati hamba yang baik. Urapi ini gereja Tuhan, menjadi gereja di dalamnya ada Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, ini doa kami. Maka saudara-saudaraku, baik yang di gereja, yang di rumah, dimanapun saudara berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah, terimalah berkatnya. Berkat di tahun baru, awal minggu pertama ini, maka turunlah kiranya anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga, dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus lah menyertai kita bersama saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, katakan Bapa terima kasih.